Saya mau nyampein ini kepada konten kreator atau juru dakwah yang fokus dakwahnya itu menyadarkan kaum boti atau mendampingi kaum boti. Gini teman-teman sekalian, kita mungkin hari ini memandang mereka dengan tatapan yang seakan-akan dalam sorot mata kita tuh ada azab, atau seakan-akan di sekeliling kita tuh mereka adalah kaum-kaum yang tidak berhak masuk surga. Seakan-akan mereka adalah bahan bakaran neraka banget. Dan untuk garis bawah ya, saya ini lagi di Laut Mati. Ini adalah daerah yang dulu dipercaya menjadi tempat ibu kotanya kaum Sodom atau ibu kotanya kaum LGBT sedunia, dengan regulasi atau kota yang peraturannya itu dibuat melegalkan LGBT dan memang pemimpinnya juga LGBT. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak bahwa sesungguhnya para nabi alaihi salam yang berdakwah kepada kaum Nabi Lut itu ada dua. Yang kita tahu mungkin cuma Nabi Lut alaihi salam, tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam itu juga. Gimana maksudnya? Dalam surat Az-Zariyat itu disinggung ketika dua malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa azab bagi kaum Nabi Lut. Maka dua malaikat ini lebih dulu datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan memberitahukan ikhwalnya, dan ini diabadikan dalam surat Az-Zariyat. Sekaligus ini juga membantah orang yang mengatakan bahwa kaum Nabi Lut itu diazab gara-gara menolak dua anak Nabi Lut sehingga Nabi Lut marah dan minta azab kepada kaum Nabi Lut. Salah. Karena sesungguhnya malaikat ini datang, barulah Nabi Lut itu menawarkan anak-anaknya kepada kaumnya, biar kaumnya tidak diazab. Nah, tapi kita skip dulu sampai di sini. Nabi Ibrahim itu bilang apa? Ketika dua malaikat ini datang, malaikat ini kan ditanya oleh Nabi Ibrahim dalam surat Hud. Apa urusan wahai dua malaikat? Kami membawa azab bagi kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim, tahu nggak? Dengan dramatis mencegah malaikat itu karena kasih sayangnya kepada kaum Nabi Lut. Kasih sayangnya kepada kaum LGBT untuk menyadarkan mereka sehingga mereka jangan sampai diazab, sedangkan azab itu akan datang besok pagi. Ini malaikat datang malam-malam. Nah, teman-teman sekalian, sampai-sampai malaikat itu berkata, cukup wahai Ibrahim, gak usah lagi berdebat dengan kami. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait peristiwa ini menjuluki Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu halim, penyantun, awwahun itu ada yang mengatakan suka berdoa dan seterusnya, dan munib, suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari mencegah azab yang mau disampaikan kepada kaum Nabi Lut itu, dan yang kedua, bertaubat dari dia ternyata akhirnya beliau alaihi salam menyadari bahwa hidayah itu milik Allah. Dia tidak bisa memberikan hidayah dan dia juga tidak bisa menahan hidayah yang akan diberikan kepada seseorang. Malaikat itu pun berangkatlah ke kaum Sodom, ke tempat ini. Lalu kemudian malaikat itu kan ketemu dengan Nabi Lut, dan Nabi Lut pun merasa berat saat itu karena apa? Akan melihat kehancuran dari kaum Sodom, akan melihat akhir dari kaumnya selama ini, dan kaumnya Nabi Lut itu ternyata yang beriman dengan Nabi Lut cuma 85 orang katanya. Nah, sampai disitulah teman-teman sekalian, ini teguran keras buat kita bahwa kalau kita berdakwah kepada kaum yang semacam itu, tolong dengan lembut, jangan diiringi dengan mencela, apalagi kalau kita adalah seorang tokoh agama yang seharusnya tampil dengan lebih lembut, mendampingi mereka pelan-pelan. Satu aja di antara mereka hijrah menjadi orang yang straight, menjadi orang yang lurus, lebih bermanfaat daripada kita berdakwah kepada ribuan orang sekaligus, LGBT sekaligus, tapi ternyata mereka semua ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran penyampaian kita yang kasar, meskipun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut kurang halus apa, Nabi Ibrahim kurang halus apa, tapi kenyataannya satu kota itu tetap aja kan ingkar, bahkan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sih pengen dibikinin, karena kalau dibikin biasa lebih enak. Ya enggak? Bang Yuda, kalau dibikin itu lebih enak kan?